Par? Hai, jumpa lagi sama Bang Parku. Semoga kaulah muda dan kaulah tua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga kebahagiaan ya. Amin. Kali ini Abang Parku akan membahas film Hollywood lawas berjudul The Prince and Me tahun 2004. Mengisahkan tentang seorang pangeran pewaris kerajaan Denmark yang selalu membuat masalah, sehingga dia pun menjadi miskin dan bertemu dengan seorang gadis cantik yang merubah hidupnya. Ya udahlah ya, daripada lama, mending duduk santai, miringkan HP, dan let's play the story. Pour the bleach like this. Yeah, it's a relief. Film dimulai dengan seorang gadis cantik dan pintar bernama Peggy. Hari ini adalah hari terakhirnya magang di sebuah laboratorium karena dia ingin melanjutkan kuliahnya. Dan setelah sampai di rumah, Peggy pun mengganti bajunya lantaran ingin menghadiri pesta pernikahan teman semasa kecil. Nampaknya teman-teman yang seumuran sama Peggy mau pada nikah, nggak seperti Peggy yang masih fokus belajar. Thanks for helping out this summer. Have a great year at school, Paige. Adegan lalu berpindah ke negara Denmark. Kita akan diperlihatkan dengan pangeran pewaris tahta kerajaan Denmark bernama Edvard yang gayanya songong dan agak selengean. Alih-alih memanfaatkan kekuasaan orang tuanya dengan baik, Edvard malah hobi balap liar menggunakan mobil ibunya. Sehingga kenakalannya pun selalu jadi sorotan para wartawan yang membuat citra buruk kepada Raja Denmark yang tak lain adalah ayah Edvard. Lamborghini. I'm quite bored of the... Sang raja pun selalu berusaha melibatkan Edvard di dalam urusan kerajaan sebab dia adalah satu-satunya pewaris kerajaan yang nantinya akan menggantikan sosok sang ayah. Namun sayang, Edvard yang pikirannya cuma main doang gak pernah fokus kepada masalah-masalah yang sedang dirapatkan oleh petinggi-petinggi kerajaan. Sections they will strike. Nationwide strike will be pay increases the least the national unions will Seusai rapat, Edvard pun mengungkapkan isi hatinya kepada pengawal pribadinya yang bernama Soren, bahwasanya dia nggak pengen terlibat dalam urusan kerajaan. Pada saat yang bersamaan, Edvard nggak sengaja melihat iklan tentang pergaulan bebas di Amerika, sehingga dia pun meminta izin kepada sang raja dan juga ratu jika dia mau kuliah di Wisconsin, Amerika selama beberapa tahun. Akan tetapi, sang ratu yang bernama Rosa nggak setuju dengan keinginan anaknya, karena dia takut anaknya membuat onar lagi dan masuk berita insert investigasi. Mendapat jawaban seperti itu, Edvard pun marah dan bilang meskipun orang tuanya tidak mengizinkan, dia akan tetap kuliah di sana. Bahkan dia mengatakan bahwa sang raja dan ratu tak perlu repot membiayainya karena Edvard akan berusaha sendiri. And I'm going, and I neither require your money nor your permission. I will do this on my own, mother! Kembali ke si Peggy yang pergi ke Wisconsin, Amerika guna melanjutkan kuliahnya. Di sana, Peggy pun satu asrama dengan teman lamanya yang bernama Beth yang baru aja balik habis liburan. Selesainya beres-beres, Peggy dan Beth pun pergi ke sebuah bar buat minum cap orang tua. Yang mana di bar tersebut, si pemilik bar yang bernama Stu mengajak Peggy untuk kembali bekerja. Sebab waktu kuliah dulu, Peggy pun bekerja paruh waktu di bar tersebut. Karena dia butuh uang tambahan, Peggy pun menerimanya. Tomorrow it is. All right, this round's on me. Begitu sampai di Wisconsin, terlihat Edvard ditemani oleh pengawalnya Soren. Faktanya, si Edvard ini kuliah di universitas yang sama dengan Peggy, sebab orang tuanya sudah merencanakannya, karena mereka tahu kalau Peggy adalah mahasiswa terpintar yang ada di universitas tersebut. Edvard lalu meminta Soren agar jangan memanggilnya pangeran, melainkan Eddie. Nah, pas sampai kamar asramanya, Soren pun kaget melihat kamar Eddie sangat berantakan. Gak hanya itu, teman satu kamar Eddie yang bernama Scotty terlihat sangatlah madesu atau masa depan suram. Dia adalah orang malas berbadan gemuk yang hobinya cuma main game. Box is off limits. If you screw up any of my high scores... Soren dan Eddie lalu pergi ke sebuah bar di mana mereka bertemu dengan Peggy yang kebetulan kerja di sana. Dari kelihatannya nih ya, si Eddie udah suka banget sama Peggy karena keramahan dan juga kecantikannya. Dengan jiwa fuckboynya, Eddie menghampiri Peggy dan juga memesan 2 minuman untuk dirinya dan juga Peggy. Di sini, Eddie pun bilang kalau wajah Peggy sama seperti wanita yang ada di iklan pergaulan bebas di TV. Tentunya, Peggy pun marah disamakan dengan wanita murahan seperti itu. Tak disangka Peggy menyiram Eddie sehingga menyebabkan Soren dan Eddie diusir dari bar.
calm down, gentlemen. You calm down. Di hari berikutnya, Peggy pun mengikuti mata kuliah kimia. Tak lama berselang, datanglah Eddie dan juga Soren menghampiri ke kelas tersebut untuk mengikuti kelas yang sama. Namun karena Eddie dan Soren sering berduaan, dosen pun mengira kalau mereka adalah pasangan jeruk makan jeruk. Oleh karenanya, Eddie pun menyuruh Soren menunggu di luar kelas. Lalu, Pak dosen pun meminta para mahasiswa berkenalan dengan teman sebelahnya, karena mereka akan jadi pasangan tetap dalam pelajaran mata kuliahnya. Peggy pun nampak jutek melihat Eddie yang dengan pedenya duduk di sebelahnya. I want you to turn to the person next to you and introduce the list in front of you of your supplies and the Selesainya jam pelajaran, Peggy pun meminta Eddie untuk lebih serius mempelajari pelajaran kelas, sebab mata kuliah ini sangat penting baginya. Itu semua dikarenakan Peggy ingin mendapatkan nilai tertinggi ketika lulus agar cita-citanya menjadi sarjana kedokteran bisa tercapai. Eddie, right. Can't afford to have you screw things up for me, okay? That's very important. Tapi sayang, di kelas berikutnya si Eddie malah nggak datang hingga membuat Peggy gagal dalam praktek ujian kimia. Tentunya Peggy yang kesal itu pun langsung menghampiri Eddie di kamarnya. Ternyata si Eddie masih tidur gara-gara begadang nontonin MU. Peggy kemudian meminta Eddie untuk keluar dari mata kuliah ini, tetapi Eddie menolak. Selang beberapa saat ketika Peggy pergi, Soren pun bilang kalau uang yang dia bawa dari Denmark telah habis buat kebutuhan Pangeran Eddie yang sangatlah boros. Enjoy the eggs, sir. They were purchased with the last of you. Have some left, don't we? What you came with is gone. Eddie yang gak ingin bergantung kepada orang tuanya mencoba cari kerja di bar kepunyaan si Stu. Pada awalnya Stu menolak lantaran Eddie gak punya pengalaman kerja sebagai waiters. Namun pas Eddie bilang kalau dia sahabatnya Peggy, Stu pun langsung menerimanya. Hingga saat si Peggy bekerja, dia terkejut melihat Eddie sudah bekerja di bar. Karena Eddie bilang kalau dialah yang merekomendasikan Eddie kerja di sini, mau gak mau Peggy pun mengajarkan Eddie caranya membuat sandwich ayam. Di sini Eddie pun berjanji jika dia membuat ulah lagi, maka dia akan resign dari bar ini. Give me a chance today, and if I cause any problems, then I'll quit. Your right hand goes on the handle. Ketika restoran mau tutup, Eddie pun melihat Peggy yang nampak bahagia sambil menari saat sedang membersihkan meja. Hal itu pun membuatnya terpana hingga Eddie lupa kalau dia disuruh bersihin karpet sama si Stu. Alhasil dia pun langsung membersihkan karpet di luar kafe. Sampai tanpa sengaja Peggy melihatnya. Peggy pun memuji kerja keras Eddie. Nah, si Eddie yang kepedean lalu mengajak Peggy pergi ke pesta asrama laki-laki malam minggu nanti. Namun Peggy menolak sebab di hari tersebut dia harus belajar. I was wondering if you'd like to accompany. I'm actually kind of busy. Scene beralih ke istana kerajaan. Kita akan diperlihatkan dengan adik Eddie yang bernama Putri Arabella. Dia tanpa sengaja melihat sang raja lagi diperiksa oleh dokter. Arabella mengira kalau ayahnya sedang sakit keras. Tapi karena tak ingin membuat putri tercintanya khawatir, sang ratu bilang kalau ayahnya cuma masuk angin. Flu. Excuse me, Mom. Kembali ke Peggy yang mengambil hasil nilai pelajarannya di mata kuliah sastra Inggris, di mana dia kurang puas karena mendapatkan nilai C. Peggy lalu mengungkapkannya kepada Eddie, yang mana ternyata Eddie mengerti tentang pelajaran Peggy di sastra Inggris, yaitu mengenai novel William Shakespeare. Eddie pun berjanji akan membantu Peggy menyelesaikan tugasnya, asalkan Peggy mau membantunya menunjukkan cara mencuci. Karena Peggy ingin dapat nilai yang lebih bagus, dia pun membantu Eddie terlebih dahulu. Baru setelahnya, Eddie mengajarkannya tentang bagaimana menyiratkan makna dari puisi-puisi William Shakespeare. Which have no correspondence with true science. And do not. That's what's going on underneath the surface. Dan benar aja, beberapa hari setelah Eddie mengajarkannya, Peggy mendapatkan nilai A+. Dia berterima kasih berkat bantuan Eddie, dirinya bisa mengerti tentang makna dari puisi. Melihat kedekatan mereka berdua, Beth sahabat Peggy lalu memintanya untuk mengajak Eddie ke rumah merayakan Thanksgiving. Pada awalnya Peggy menolak, namun ketika Beth ingin mengajak Eddie pergi ke rumah orang tuanya, Peggy malah gak mau kalah dan langsung mengajak Eddie merayakan hari Thanksgiving di rumah ibu bapaknya. Tak disangka Eddie mau diajak oleh Peggy. You wanted to spend Thanksgiving with me and my... That'd be nice.
Saat sedang mengemas baju-bajunya, Soren pun memaksa kepada Eddie untuk ikut bersamanya. Namun di sini Eddie menolak dan mengatakan lebih baik selama 5 hari liburan Thanksgiving, Soren pergi bersantai atau berlibur. Sebab selama ini dia selalu mengabdi kepada raja untuk menjaga Eddie. Begitu sampai di kediaman Peggy, Eddie terlihat disambut baik oleh kedua orang tua Peggy. Si ayah nampak antusias sebab Peggy nggak pernah membawa cowok ke rumahnya. Namun tidak dengan kakak kembar Peggy. Mereka terlihat jaga jarak dan mengancam Eddie jika dia berani menyakiti hati sang adik. Lalu saat Peggy dan Eddie ada di kamar, Eddie melihat ada peta yang ditandai. Ternyata itu adalah negara-negara yang ingin sekali dikunjungi oleh Peggy. Tak lama setelahnya, ayah Peggy lalu mengantarkan Eddie ke kamar tamu. Dad. So, Eddie, would you like to see how... Let's get you settled in. Setelah itu, Eddie pun membantu keluarga Peggy di peternakannya. Terlihat Eddie sangat kesulitan sebab dia nggak pernah melakukan pekerjaan di peternakan. Tahu sendiri kan ya, namanya juga anak raja. Kemudian di saat mereka semua selesai kerja, Eddie salah fokus sama sebuah mobil rumput yang dimodif. Usut punya usut, mobil rumput itu akan dipakai buat balapan. Eddie yang memang mantan anak balap bilang ke mereka bahwa dia bisa menambah kecepatan mobil itu. Namun Mick dan Jody tak percaya karena mengira kalau si Eddie ini lagi bercanda. Well, we clocked it at 52. Kemudian Eddie pun makan bersama keluarga Peggy di hari Thanksgiving. Ayah Peggy terlihat antusias menceritakan tentang perusahaan dan karyawan yang saling membutuhkan. Nah, di tengah perbincangan mereka, Mick dan Jody kemudian bertanya mengenai hubungan antara Eddie dan juga Peggy. Kelihatannya keluarga Peggy ini merestui kedekatan Peggy dan juga Eddie karena selain ganteng, Eddie juga baik hati. What's up with you and my sister, huh? Johnny, Yeah, that's right. Neurocharm, near lethal combination. would everyone just stop? 1 hari setelahnya, lomba balap mobil rumput pun dimulai. Di perlombaan tersebut tak hanya diisi oleh anak muda, bahkan orang-orang lanjut usia juga mengikutinya. Di sana Eddie dan yang lain pun bertemu dengan juara bertahan yang gayanya songong bernama Kopecky. Tak lama setelahnya, perlombaan pun dimulai. Tiba-tiba aja Kopecky yang kesal dengan Eddie yang unggul dalam perlombaan kemudian berbuat curang. Beruntungnya karena Eddie mantan pembalap liar, dia pun mampu membalas Kopecky sampai memenangkan perlombaan sebagai juara 1. Ketika Eddie, Mike dan Jody sedang merayakan kemenangan, mendadak datang Kopecky yang langsung memukul Eddie. Untung aja Mike dan Jody dengan sigap menyerang Kopecky sehingga perkelahian pun tak terelakkan. Kembalinya ke rumah, Peggy pun langsung mengajak Eddie ke peternakan guna mengobati luka bonyok akibat perkelahian tadi. Namun di luar dugaan, ketika lagi mengobati luka, mereka malah berpagut bibir bersama dengan sangat syahdu. Saat liburan Thanksgiving telah usai, mereka pun kembali kuliah. Nah, gara-gara pagut bibir di peternakan, kini mereka pun menjadi sangat dekat. Bahkan ketika perpustakaan lagi sepi, mereka yang udah gak bisa nahan syahwat lalu berpagut bibir bersama sampai nyaris melakukan pembuahan. Di saat lagi enak-enaknya, tiba-tiba datang para wartawan yang sudah lama mencari keberadaan Pangeran Eddie. Tentu aja, mereka pun langsung kalang kabut. Akibat kejadian tersebut, Eddie akhirnya memberitahu Peggy bahwa dia adalah pangeran yang nantinya akan menjadi the next Raja Denmark yang bernama Edvard. Mendengar hal itu, Peggy pun marah dan tak suka dengan kebohongan Eddie. Dia menyesal telah suka dengan seorang pangeran pembohong. You love me. Sementara itu, berita mengenai sang pangeran yang mesum di perpustakaan pun tersebar sampai ke kerajaan Denmark. Oleh karenanya, sang raja pun langsung menghubungi Eddie dan segera menyuruhnya pulang dengan alasan kalau raja sedang sakit keras. Padahal itu hanya akal-akalan raja dan ratu agar anaknya tidak membuat onar lagi. Soren, put Edward on the to come home now. For your father's sake.
Kembali ke Peggy yang sedang mengikuti ujian akhir kelas sastra Inggris, di mana pada saat membacakan puisi Shakespeare, Peggy mengingat kenangan indahnya bersama Eddie. Seketika dia pun menyesal telah meninggalkan Eddie. Peggy lalu bergegas menghampiri Eddie di asramanya. Namun sayang, Eddie ternyata sudah pergi. Sebelum beranjak dari kamar Eddie, dia melihat surat yang ditinggalkan Eddie untuknya. Saat dibacakan, ternyata itu adalah kutipan kata-kata puisi dari soneta Shakespeare. Drop that off for you. Setelah membaca kalimat penuh makna tersebut, Peggy pun mengemasi barangnya dan memutuskan untuk pergi menyusul Eddie ke Denmark. Gak disangka, Peggy yang kekurangan ongkos dibantu oleh teman-temannya. Akhirnya dengan gotong royong para sahabatnya, Peggy pun berangkat menuju Denmark dengan menggunakan pesawat. Begitu sampai di negara Denmark, perjalanan Peggy pun harus terhenti dikarenakan ada pawai kerajaan. Peggy yang penasaran lalu mencoba menghampiri pawai tersebut, hingga tanpa sengaja dia melihat Eddie sedang menunggangi kuda. Peggy pun berusaha memanggilnya, namun sayang usahanya sia-sia. Akan tetapi, para warga sekitar mengenali wajah Peggy dari berita yang tersebar, sehingga para warga pun meneriaki Eddie agar menjemput Peggy. Dan benar aja, Eddie pun menghampiri Peggy layaknya seorang pangeran yang menjemput putrinya. Tentu aja hal itu membuat sang raja dan ratu bingung. Setelahnya, Eddie pun mengajak Peggy ke istana dan menyuruh Soren untuk mengajaknya berkeliling istana. Sedangkan Eddie menemui kedua orang tuanya. Eddie pun mengatakan bahwa dia ingin menikahi Peggy. Akan tetapi, sang ratu menentangnya karena Peggy berasal dari rakyat biasa. Apalagi, ratu merasa bahwa Peggy adalah wanita Amerika yang cuma ngincer harta doang. Merasa tak direstui, Eddie pun mengancam akan turun dari tahta kerajaan. Mendengar hal tersebut, sang raja akhirnya merestui keinginan Eddie dengan catatan kalau Eddie harus jadi raja yang baik dan adil nantinya. You love her as you do, and you believe she will make it when he realizes how important his decisions were. Setelah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, Eddie pun berlutut di hadapan Peggy lalu melamarnya. Peggy yang memang cinta kepada Eddie kemudian menerima lamaran dari pangeran tampan tersebut. I love you so much, and I know the will you marry me? Yes! Paginya ketika terbangun, Peggy dihampiri oleh para pelayan sambil dibawakan sarapan. Putri Arabella juga ikut hadir untuk menyambut baik calon kakak iparnya, disusul oleh Soren yang membawakan daftar catatan apa saja yang harus dilakukan oleh the next Ratu Denmark. Tentu aja, hal itu pun membuat Peggy terkejut karena dia nggak pernah menduga bakal diperlakukan seperti layaknya sang ratu. Bahkan ada desainer khusus kerajaan yang membuat gaun untuk nantinya dipakai Peggy di acara kerajaan. Prada? Very nice to meet you. Good figure. Saat makan bersama keluarga kerajaan, si ibu pun nampak tak senang karena menurutnya Peggy adalah wanita matre yang ingin merubah nasib keluarganya yang miskin. Wah, jahat juga ya nih si ratu. Nggak sampai di situ, ketika Peggy sedang belusukan ke rumah sakit, dia terlihat mengobrol dengan anak-anak di rumah sakit itu, sehingga hal tersebut menjadi perbincangan netizen bahwasanya hal baik yang dilakukan Peggy adalah pencitraan. Tentunya perlakuan Peggy sangat ditentang oleh sang ratu, sebab baginya menjadi bangsawan itu nggak seperti menjadi orang terkenal ataupun orang kaya. Sang ratu meminta Peggy meninggalkan kebiasaannya sebagai orang miskin, karena sekarang dia akan menjadi seorang ratu yang bakal menjadi contoh bagi masyarakat banyak. It's gonna take me a while to get the hang of things. Can only be learned from birth. It is an embodiment. Beberapa jam setelahnya, Peggy dan Ibu Ratu menghadiri rapat penting bersama para petinggi kerajaan. Mereka membahas mengenai masalah rakyat. Berjam-jam mereka habiskan untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Dan tiba-tiba aja, Eddie menceritakan mengenai pengalaman hidupnya bersama keluarga Peggy. Dia menyarankan kenapa kerajaan tidak mencontoh keluarga Peggy yang hidup bergotong royong dan membantu satu sama lain, yakni dengan cara mengurangi pajak upah para buruh dan menyuruh perusahaan menaikkan upah para buruh dengan seadil-adilnya. For a tiny wage. Your job, and
your benefits. Hal itu pun berhasil membuat rakyat berhenti menuntut kerajaan dan perusahaan. Sang ratu pun melihat bahwa semenjak Eddie bergaul dengan Peggy, dia semakin membaik dan bisa peduli terhadap rakyat jelata. Oleh sebab itu, ibu ratu akhirnya merestui hubungan Peggy dengan anaknya. Bahkan, ibu ratu mengajak Peggy ke sebuah tempat rahasia, di mana tempat itu berisikan perhiasan warisan leluhur sang raja yang nantinya akan dipakai oleh Peggy ke acara-acara penting kerajaan. Tell Winston. Very beautiful. Di malam pesta pertemuan perserikatan kerajaan-kerajaan dunia, Peggy nampak anggun dengan gaun indahnya. Eddie yang melihat Peggy berpenampilan layaknya ratu, lalu mengajaknya berdansa. Hingga saat selesai berdansa, Peggy yang pengen ngobrol sama Eddie mendadak dihentikan, karena Eddie dan sang raja sudah punya janji untuk berbincang dengan raja dari Norwegia secara tertutup. Sehingga Peggy pun harus menunggu di luar ruangan. Di sana, Peggy tiba-tiba teringat mimpinya untuk menjelajahi dunia sebagai dokter. Dia juga teringat keluarganya yang berasal dari desa sederhana. Tak lama setelah itu, Eddie pun kembali menemui Peggy. Tak disangka, gara-gara kepikiran mimpi dan juga keluarganya, Peggy jadi ragu untuk melanjutkan pernikahannya dengan Eddie. Dia mengungkapkan bahwa kehidupannya dengan Eddie sekarang membuatnya tidak menjadi Peggy yang periang dan mempunyai mimpi besar. Mendengar hal itu, Eddie pun merasa sakit hati dan bilang bahwa dia nggak melarang jika Peggy ingin pergi dan membatalkan pernikahan mereka. Akhirnya dengan berat hati, Peggy pun pergi dari istana. See each other again. Can't make you stay, can I? Hari penobatan Eddie sebagai raja pun tiba. Kini Eddie, si anak nakal yang suka buat onar, berubah menjadi raja yang menjadi harapan baru para rakyatnya. Meskipun terlihat senang menyambut para warga, hati kecil Eddie tak bisa dibohongi ketika melihat Peggy yang berada dalam kerumunan rakyat. Walaupun dia nggak bisa menahan Peggy pergi, sebenarnya dalam hati kecilnya, dia nggak rela melihat gadis pujaan hatinya pergi meninggalkannya. Accomplished without considerable grief. 1 tahun berlalu, Peggy terlihat sudah berhasil menyelesaikan kuliahnya menjadi sarjana kedokteran. Tak disangka selama 1 tahun lamanya, ternyata Eddie menunggu kelulusan Peggy untuk datang melamarnya. Dengan hati yang tulus, sang raja pun kembali melamar Peggy dengan harapan dia mau dinikahi. Peggy yang melihat ketulusan hati Eddie lalu menerima lamaran dari Raja Denmark tersebut. Akhirnya, Peggy pun resmi menjadi sang ratu atau istri dari sang raja. Dan film pun berakhir bahagia. Denmark isn't ready for a queen like me. So I am. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Meskipun ceritanya terkesan halu dan gak nyata, bukan tidak mungkin seorang raja menikahi rakyat biasa. Begitupun sebaliknya. Sebagai contoh, sudah banyak orang-orang dari rakyat biasa yang dinikahi oleh anak atau keluarga dari keturunan kerajaan. Dari film ini juga, Bang Parko mengingat kata-kata bijak yang berbunyi, sebab hidup terlalu singkat untuk membiarkan orang lain menentukan apa yang membuat hidup kita bahagia. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang